Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai alamat jazm ya. Kemarin sudah alamat khofad. Alamat khofad kemarin ada 3, ada yang menggunakan kasroh, ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan fathah ya. Kemarin menggunakan kasroh, ini di sini sudah ada kemarin, ada di isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif, dan jamak muannas salim. Kemudian ketika ya itu juga berada di 3 tempat, di asmaul khomsah, kemudian isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang di fathah ini di isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kemarin sebenarnya sudah direkam untuk yang fathah, tapi ternyata nggak ada suaranya. Ini juga nggak tahu ada suaranya apa enggak. Nanti rekamannya ada suaranya apa enggak, nggak tahu. Untuk yang fathah ini ada di isim yang ghairu munsharif. Isim yang ghairu munsharif artinya isim tersebut nanti tidak menerima tanwin ya. Tidak menerima tanwinnya. Jadi isim itu ya umumnya itu menerima tanwin, ada tanwinnya, namanya tanwin tamkin ya. Tapi nanti ada isim itu yang tidak menerima tanwin. Nah, kenapa kok tidak menerima tanwin? Karena isim tersebut menyerupai pada fiil ya. Nah, jadi kalau ada isim kok menyerupai fiil, nanti pada akhirnya tidak menerima tanwin atau tidak bisa ditanwin. Nah, menyerupai dengan fiil ini karena ada 2 ilat ya, sama-sama memiliki 2 ilat ya. Kalau fiil itu juga ada 2 ilat, kalau isim juga kalau menyerupai fiil dalam arti berarti ya isim tersebut ada 2 ilatnya. Nah, ilat-ilat yang ada dalam isim yang nanti pada akhirnya mencegah untuk isim tersebut dibaca tanwin, ini nanti dibagi 2 ya. Ada yang 2 ilat, ada yang 1 ilat. Ada yang 1 ilat sudah menduduki atau menempati 2 ilat ya. Sebenarnya ada 2 ilat yang harus ada dalam isim, tapi nanti ada 1 ilat yang sudah menduduki atau menempati posisinya 2 ilat ini. Jadi isim ini nanti ghairu munsharif harus ada 2 ilat yang di dalamnya. Ya, ada 2 ilat yang di dalamnya. Contohnya di sini adalah alamiah. Alamiah itu berarti nama ya. Ada lagi waswiyah. Waswiyah itu artinya sifat. Jadi harus ada 2, harus ada alamiah atau waswiyah ya. Untuk nanti di sini ini juga dibagi lagi menjadi 2, ada yang alamiah, ada yang waswiyah. Untuk alamiah ini harus gandeng ya, gandeng dengan yang lainnya, harus alamiah plus taknis, alamiah plus ajam, alamiah plus tarkib masji, alamiah plus ketambahan alif dan nun, alamiah plus ikut wazan fi'il, alamiah plus utul ya. Untuk waswiyah juga sama, harus gandeng waswiyah plus ziyadatul alif dan nun, waswiyah dan tambahan alif dan nun, waswiyah dan ikut wazan fi'il, waswiyah dan utul. Nah, untuk alamiah, alamiah itu artinya alam, kemudian taknis artinya perempuan. Jadi suatu nama untuk perempuan nanti jadinya ghairu munsharif. Contohnya adalah Fatimah ya. Fatimah ini ghairu munsharif. Sehingga ini tidak menerima tanwin. Jadi bukan Fatimatun atau Fatimatin atau Fatimatan, tapi nanti bacanya Fatimatu atau Fatimata. Jadi tak marfutoh yang ada di belakang di sini ini enggak ada tanwinnya. Begitu juga untuk nama-nama yang lain, semisal namanya Zainab, Zainab itu perempuan, nanti yang bacanya Zainabu ya. Zainabu bukan Zainabun, tapi Zainabu. Atau Zainaba. Tadi bukan Zainabin atau Zainabun atau Zainaban, tapi tidak dibaca tanwin. Berarti Zainabu atau Zainaba, ya tergantung amil yang memasukinya. Begitu juga untuk nama laki-laki, tapi yang di belakangnya ada tak marfutohnya ya. Semisal Hamzah, Hamzah itu nama laki-laki tapi
di belakang ada tak marbutohnya, itu namanya taknis lafzi ya, bukan taknis maknawi. Kalau taknis maknawi berarti memang dia itu perempuan, kalau taknis lafzi berarti namanya saja yang laki-laki, tapi orangnya itu maaf, namanya saja yang perempuan, tapi jati dirinya itu laki-laki. Kayak contoh Hamzah, Hamzah itu nama laki-laki, tapi di belakang ada tamar butonya. Nah, nanti juga sama-sama ghairu munsharif di situ. Ja'a Hamzatu ya. Bukan Hamzatun tapi Hamzatu. Ra'aitu Hamzata marartu bi Hamzata. Itu taknis. Kalau ajam ini berarti nama luar Arab tapi dimasukkan ke dalam bahasa Arab, namanya serapan ya, kata serapan. Contohnya Ibrahima, Ismaila, kemudian Yaquba dan yang lainnya. Kemudian ada lagi tarkib masjid, tarkib masjid ini dua kata dijadikan satu. Contohnya mati kariba. Kemudian ada lagi ketambahan alif dan nun, ini semua sudah jadi nama ya. Contoh ketambahan alif dan nun adalah Marwan, Usman, kemudian Affan, kemudian Afyan, dan yang lainnya. Untuk wazan fi'il contohnya Ahmad, kemudian utul contohnya Zufar. Untuk yang waswiyah, di sini waswiyah plus alif dan nun contohnya sab'an. Sab'an artinya orang yang kenyang. Wazan fi'il contohnya akrom. Akrom artinya orang yang lebih mulia. Utul contohnya masna, ukhor, sulas, ruba, dan seterusnya. Untuk yang satu ilat menempati dua ilat, contohnya adalah di sigot muntal jumuk dan alif taknis. Sigot muntal jumuk ini ada dua wazan di sini. Ada yang ikut wazan mafa'il, ada yang ikut wazan mafa'il. Intinya sigot muntal jumuk ini setelah alif taksir, ya ini ada alifnya di sini, ketambahan alif taksir namanya. Alif yang ada di jamak taksir. Setelah alif taksir terdapat dua huruf ya. Atau setelah alif taksir terdapat tiga huruf, yang tengah ini sukun. Ya-nya ini sukun, yang tengah ini sukun. Contohnya adalah masajid ya. Contoh yang lain mafatih, kemudian amajid, sonabir. Kemudian di alif taknis ada dua alif taknis maksurah, ada alif taknis mamdudah. Alif taknis maksurah contohnya hubla dan dunya, kemudian alif taknis mamdudah contohnya hamra dan hasna ya. Ini untuk sigot muntahal jumuk, ini untuk alif taknis ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalau ada yang bertanya silakan. Ini mengenai sigot muntahal jumuk ya. Banyak yang belum paham mengenai sigot muntahal jumuk. Untuk lebih pengen pahamnya silakan nanti tanya-tanya lagi di grup ya. Nah, kemudian pada siang hari ini kita akan membahas mengenai alamat jazm. Ini hanya ada di fi'il ya. Lebih khususnya di fi'il mudhari' ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatal jasmi ay hadhihi alamatal jasmi, ini adalah bab yang menjelaskan mengenai dua alamatnya i'rab jazm, dua tandanya i'rab jazm. Ini alamata, ini aslinya adalah alamatani, tapi karena diidhofahkan nunnya dibuang ya. Alamatani al jazmi, dua alamatnya jazm, tapi karena diidhofahkan nun yang ada di isim tasniyah, nun yang ada di jamak mudzakkar salim ini dibuang. Jadinya alamatal jazmi. Qala walil jazmi alamatani. Qala beliau Sonef Jurumiyah Susun Haji berkata, walil jazmi alamatani, jazm ini punya dua alamat, punya dua tanda. Al-awalu sukunu wal sanil hadfu. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah pembuangan. Di jazm punya dua alamat, ada sukun, ada pembuangan. Pembuangan nanti juga dibagi dua, ada yang pembuangan harful ilat, ada lagi pembuangan pembuangan nun ya. Wa aqulu, dan saya berkata, yumkinuka antahkuma alal kalimati bi anha majmu'atun. Kamu mampu untuk menghukumi atau menstatuskan atas suatu kalimat itu dibaca jazm. Idza wajadta fiha wahidan, ketika kamu menemukan di kalimat tersebut salah satu min amro, ini dari dua perkara ya, sukun atau hadfin.
Al-awalu yang pertama adalah as-sukun sukun wa huwal alamatul asliyah lil jazmi. Sukun ini adalah alamat asal dari atau bagi i'rab jazm. Wasanil hadfu yang kedua ini adalah hadfuf atau pembuangan. Wa huwal alamatul far'iyah untuk hadzaf atau pembuangan ini adalah alamat far'iyah, alamat cabangan, alamat far'. Ada alamat asal, ada alamat far'. Alamat asalnya adalah sukun, alamat far'nya adalah hadzaf. Walikuli wahidatin min hatainil alamataini mawa di'u sanadkuruha. Nah, setiap dari salah satu dari dua tanda ini, dua alamat ini memiliki tempat-tempatnya sendiri-sendiri ya, yang sanadkuruha yang akan kami tuturkan, yang akan kami jelaskan, yang akan kami paparkan. Al-awalu maudhi'us sukun. Yang pertama adalah maudhi'us sukun, tempatnya sukun. Ini kan ada dua, ada sukun, ada pembuangan. Untuk yang pertama adalah pembuangan, ini bertempat di mana? Qala fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i shahihil akhir. Adapun sukun ini nanti menjadi alamat atau merupakan tanda bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i shahihil akhir, di fi'il mudhari' yang sahih akhir ya. Di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nah, fi'il mudhari' itu apa? Itu kemarin sudah ya, tinggal dibuka-buka lagi. Kemudian sahih akhir, di sini ada kata baru sahih akhir. Sahih akhir itu apa? Ini nanti dijelaskan di sini. Wa aqulu dan saya berkata lis sukuni maudhi'un wahidun. Sukun ini memiliki maudhi'un, tempat, wahidun yang satu. Sukun memiliki satu tempat. Yakunu yang mana sukun ini nanti fihi di dalam satu tempat ini menjadi alamat dan menjadi alamat ala anal kalimata majmu'atun, menjadi alamat atau menjadi tanda kalau sesungguhnya suatu kalimat ini dibaca jazm ya, i'rabnya adalah jazm. Wa hadzal maudhi'u wal fi'lul mudhari'u shahihul akhiru atau shahihul akhiri. Satu tempat ini adalah di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kemudian wa makna kaunihi shahihal akhiri, kemudian makna atau arti dari fi'il mudhari' tersebut adalah sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir itu gimana tuh maksudnya? Maksud dari sahih akhir, ana akhirahu laisa harfan min hurufil illati salasatil lati hiyal alifu wal wawu wal ya'u. Sahih akhir, fi'il mudhari' yang sahih akhir ini berarti adalah akhir dari fi'il mudhari' ini laisa harfan, tidak atau bukanlah termasuk salah satu huruf dari huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat ini adalah alif, wawu, dan ya. Jadi fi'il mudhari' yang sahih akhir ini berarti fi'il mudhari' yang huruf akhirnya atau belakangnya ini tidak berupa alif, tidak berupa wawu, juga tidak berupa ya, yaitu fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir berarti fi'il mudhari' tersebut ini huruf akhirnya tidak berupa alif atau wawu atau ya. Misalul fi'lul mudhari' sahihul akhiri atau sahihul akhir. Contoh dari fi'il mudhari' yang sahih akhir ini contohnya adalah yal'abu. Nah, ini belakangnya bukan alif, bukan wawu atau ya. Kemudian contoh yang lain wayanjahu. Nah, ini juga belakangnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya, tapi ha. Ini juga yusafiru. Yusafiru ini belakangnya bukan alif, bukan wawu atau bukan ya, tapi ro. Yaitu belakangnya adalah dal, yas'alu belakangnya adalah lam. Fa'idha qulta lam yal'ab aliyun, maka ketika kamu berkata lam yal'ab, belum bermain siapa? Aliyun, Ali. Ali belum bermain. Walam yanjah balitun, lam yanjah, belum berhasil atau belum sukses siapa? Balitun, orang yang bermelas-melasan atau orang yang bebel ya. Walam yusafil, dan belum bepergian siapa? Ahuka, saudara laki-laki kamu. Walam ya'id, dan belum berjanji siapa? Ibrahim berjanji Khalidan kepada Khalid. Walam yas'al, dan belum bertanya siapa? Bakrun, pakar, al ustada kepada ustad. Fakulu min hadil af'ali, setiap dari fi'il-fi'il ini yang yaitu mulai dari yal'ab, kemudian yanjah, kemudian yusafir, kemudian ya'id, kemudian yas'al, ini majzumun dibaca jazm, i'rabnya adalah
jazm. Nah, kenapa kok jazm lisa bagi harfil jazmil ladzi walam alaihi? Karena di mendahulukannya huruf jazm yaitu lam atas fi'il mudhari tersebut. Jadi sebelumnya itu ada lamnya di sini, lam yal'ab, lam yanjah, lam yusabbir, lam ya'id, lam yas'al. Ya. Jadi i'rabnya menjadi jazm karena sebelumnya ada lam, yang mana lam ini adalah termasuk dari huruf jazm, termasuk dari amil yang menjazmkan, termasuk amil jawazim ya. Jadi kalau semisal nggak ada lamnya ya kayak gini, ya la'abu yanjahu yusafiru yaitu yas'alu. Tapi karena ada lamnya ini baknya jadi sukun. Haknya jadi sukun, roknya jadi sukun, dalnya jadi sukun, lamnya juga jadi sukun. Nah, kita tahu sukun ini menjadi alamat bagi i'rab jazm ya, menjadi alamatnya ya. Jadi sukunnya itu adalah alamat kalau i'rabnya adalah jazm. Di fi'il mudhari yang sahih akhir. Nah, ini fi'il mudhari yang sahih akhir berarti ya disukun ya. Makanya sukun. Itu yang pertama, sukun yang merupakan alamat asal bertempat di satu tempat yaitu di fi'il mudhari yang sahih akhir. Kemudian asani mawadi'ul hadfi yang kedua ini di tempat-tempatnya hadzaf atau pembuangan. Qala wa amal hadfu, beliau musannif Surumiyah Susun Haji berkata, wa amal hadfu adapun hadf atau pembuangan ini fayakun alamat lil jazmi, menjadi alamat atau hadf ini merupakan alamat atau menjadi tanda bagi i'rab jazm fil fi'il mudhari'il mu'talil akhir. Yang pertama ada di fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, ini ada mu'tal akhir itu apalagi. Kemudian wa fil af'alil khamsatil lati raf'uha bisabatinun. Yang kedua adalah di af'alul khamsah yang mana ketika rafa ini alamat rafa'nya adalah dengan menetapkan nun. Kemarin af'alul khamsah sudah, tinggal sekarang fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa? Wa aqulu dan saya berkata lil hadfi maudhi'ani. Hadzaf atau alamat pembuangan ini berada di dua tempat, ada dua tempat. Yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimati. Yang mana nanti hadzaf atau pembuangan tersebut fi kulli wahidin minhuma di setiap dari dua tempat ini hadzaf ini merupakan dalilan atau petunjuk wa alamatan atau tanda atas terbaca jazmnya suatu kalimat. Ya. Jadi hadzaf ini berada di dua tempat, di fi'il mudhari' mu'tal akhir dan di af'alul khamsah. Al-maudhi'ul awal, tempat yang pertama ini adalah di al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri atau al-mu'talul akhiru. Berada di fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir itu apa? Wa ma'na kaunihi mu'talal akhiri, arti dari mu'tal akhir ini adalah anna akhiruhu harfun min hurufil ilatis salasatil lati yal alifu wal wawu wal ya'u. Makna dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ini berarti adalah sesungguhnya akhir dari fi'il mudhari' tersebut ini adalah huruf atau salah satu huruf dari huruf ilat, yang mana huruf ilat ini adalah alif, wawu atau ya. Tadi kebalikan dari fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir berarti huruf belakangnya itu bukan berupa alif, wawu dan ya. Kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir berarti fi'il mudhari' yang belakangnya atau huruf belakangnya itu adalah wawu, alif atau ya. Famisalul fi'lil mudhari'il ladzi akhiruhu alifun. Contoh dari fi'il mudhari' yang mana akhir dari fi'il mudhari' ini adalah alif, ini adalah yas'a ya. Ini belakangnya ada alif bengkongnya yas'a. Kemudian yaudho, ini alif bengkong, kemudian yahwa, yan'a, kemudian yashko dan yabqo. Ini belakangnya adalah berupa alif bengkong ya, namanya alif bengkong. Wa misalul fi'il mudhari'il ladzi akhiruhu wawun, untuk contoh dari fi'il mudhari' yang mana akhirnya adalah wawu, ini adalah yad'u, kemudian yarju, kemudian yablu, kemudian yasmu, kemudian yaqsu, kemudian yambu. Wa misalul fi'il mudhari'il ladzi akhiruhu ya'un yu'ti wa yaqdi wa yastawshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi ya. Untuk contoh fi'il mudhari' yang mana belakangnya adalah ya, ini adalah yu'ti, yaqdi, yastawshi, yuhyi, yalwi dan yahdi ya. Itu contoh-contohnya.
Untuk yang ini ya, untuk menandainya berarti, oh ini alif atau ya, oh berarti lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah berarti alif, kalau huruf setelahnya kasrah berarti ya ya. Ini ya, berarti huruf sebelumnya kasrah berarti ini ya, seperti itu untuk membedakan. Untuk wawu ya tinggal dilihat, oh ini wawu gitu aja. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ilal majdi fa inna yas'a majzumun li sabqi harfil jasmi alaihi. Lam yas'a belum berjalan siapa aliyun ali, atau belum menempuh siapa aliyun ali ilal majdi menuju ke kemuliaan. Ali belum menuju ke kemuliaan. Ini fokusnya di yas'a. Fa inna yas'a majzumun. Yas'a ini adalah jazm, i'rabnya adalah jazm atau dibaca jazm. Kenapa kok jazm? Lisa bagi harfil jazmi alaihi. Karena terdahulunya huruf jazm di fi'il mudhari tersebut ada lamnya di sini ya. Kalau nggak ada lamnya ya yas'a, di sini ada alif bengkongnya yas'a gitu. Tapi karena ada lam, maka nanti yas'a ini jazm. Alamat jazmnya apa? Alamat jazmnya adalah pembuangan huruf ilat ya. Jadi alif bengkongnya nanti dibuang menjadi yas'a gitu. Wa alamatu jazmi hadful alif. Nah ini alamat jazmnya adalah membuang alif yang ada di sini. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Untuk fathah sebelum pembuangan, sebelum alif yang dibuang, ini adalah sebagai petunjuk atas pembuangan huruf ilat alif tersebut. Yas'a gitu. Jadi kalau semisal ainnya fathah berarti ini ada pembuangan karena sebelumnya ada lam, kemudian ini yas'a berarti ini pembuangan. Pembuangan alif ya. Karena kelihatan nanti. Kalau semisal ainnya sukun baru nanti, oh berarti ini fi'il mudhari' sesuai akhir, berarti bukan pembuangan gitu. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhir atau mu'talun al akhiru juga bisa. Nah, untuk yas'a ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir berarti belakangnya kalau enggak alif, wawu atau ya. Fa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi. Lam yad'u belum mengajak atau tidak mengajak siapa Muhammadun Muhammad illa ilal haqqi kecuali menuju ke perkara yang hak. Tidak mengajak siapa Muhammad kecuali menuju perkara yang hak. Artinya Muhammad hanya mengajak ke perkara yang hak. Fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun. Yad'u ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm risabqi harfil jazmi alaihi karena mendahuluinya huruf jazm yaitu lam di yad'u tersebut. Wa alamatu jazmihi hadful wawi. Alamat jazmnya adalah membuang wawu. Jadi ada wawunya yad'u seperti di sini ya. Ini yang tadi yas'a seperti ini ada alifnya. Kemudian yang yad'u ini seperti ini. Yad'u ini ada wawunya. Membuang wawu wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhamma yang ada di sebelumnya yad'u ini ainnya dhamma ini menandakan berarti ada wawu yang dibuang di sini. Disabqi harfil jazmi alaihi wa alamatul jazmi hadful ya'i wal kas. Fa idza qulta fa idza qulta ketika kamu berkata lam yu'ti Muhammadun ila Khalidan lam yu'ti belum memberi atau tidak memberi siapa Muhammadun Muhammad ila Khalidan kecuali kepada Khalid. Muhammad tidaklah memberi kecuali kepada Khalid. Artinya Muhammad hanya memberi Khalid ya. Ini yu'ti di sini, ini jazm karena sebelumnya ada lam. Fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alaihi wa alamatu jazmihi hadful ya'i wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha wa qis 'ala dzalika akhwatiha ya. Ini mungkin sudah jelas ya. Yu'ti ini berarti sebelumnya itu mana? Sebelumnya yu'ti. Nah, seperti ini yu'ti ada ya-nya di belakang. Ini huruf ini fi'il mudhari yang mutal akhir, sebelumnya ada huruf ilatnya di sini. Ketika jazm, ini ketika rafa seperti ini, ketika jazm nanti ya-nya dibuang menjadi gini, yu'ti. Ketika nasab nanti ya-nya di fathah yu'ti ya gitu. Ya, kemarin sudah ya di pembahasan sebelumnya di nasab itu. Kemudian di tempat yang
dua di al-maudhi'us tsani, tempat yang kedua ini ada di al-af'alul khamsatul lati turfa'u bisubutinun. Ini untuk tempat yang kedua, ini nanti alamat jazmnya adalah pembuangan nun. Nah, ini ada di af'alul khamsah yang mana ketika rofa ini alamat rofanya adalah dengan menetapkan nun, artinya ada nun ya af'alul khamsah itu. Waqad sabaqa bayanuha, kemudian penjelasannya sudah berlalu, sudah lewat, tinggal dimutola'ah ulang. Bisa dibuka di alamat rofa yang berupa nun atau di alamat nasab yang berupa hadfun nun, itu juga ada dua. Wa misaluha, untuk contohnya ini adalah yadribani, aslinya yadribu, kemudian kemasukan alif tasniyah menjadi yadribani, kemudian watadribani, kemudian yadribuna, tadribuna, tadribina. Yadribani dia laki-laki dua orang atau mereka berdua sedang atau akan memukul. Tadribani ini bisa mereka berdua sedang memukul, mereka berdua perempuan sedang memukul, atau kalian berdua sedang memukul, ini juga bisa. Kemudian yadribuna ini mereka semua tiga lebih sedang memukul atau akan memukul. Tadribuna kalian semua sedang atau akan memukul. Tadribina kamu perempuan satu orang sedang memukul atau akan memukul ya. Awal khamsah ini ya fiil-fiil yang bertemu dengan alif tasniyah ini dan ini, atau bertemu dengan wawu jama ini dan ini, atau ya muannas mukhatabah yang ini. Itu namanya af'alul khamsah. Ketika rafa ini menetapkan nun, ketika nasab dan jazm ini nunnya dibuang. Takulu kamu berkata lam yadriba, yang semula yadribani, kemudian ketika kemasukan lam, yang mana lam ini adalah menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, termasuk ambil jawazim, nanti nunnya dibuang. Contoh lain, lam tadriba, asalnya tadribani, ketika kemasukan lam menjadi lam tadriba. Kemudian lam tadribu, sebelumnya yadribuna menjadi lam yadribu, gini. Nunnya dibuang. Yadribuna, yadribu. Kemudian ini ditambahi alif, ini namanya alif farikoh. Alif farikoh, jadi ketika wawu jamak nanti ditambahi alif ya. Contoh lain, walam tadribu, hasilnya tadribuna menjadi lam tadribu, ini. Nunnya dibuang. Kemudian lam tadribi, hasilnya tadribina menjadi tadribi, gitu. Fakul wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un majzumun. Setiap dari salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Kenapa kok jazm? Alasannya lisabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alaihi, karena didahulunya lam di fi'il mudhari' tersebut. Wa alamatu jazmiyah hadfun nun, alamat jazmnya adalah membuang nun, ini nunnya dibuang. Wal alifu wa awil wawu awil ya'u, untuk alif, wawu dan ya di sini mana? Alif, wawu, dan ya. Ini adalah fa'ilun, adalah fa'il mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Mabni sukun mahalnya mahal rafa, karena menjadi fa'il, setiap fa'il itu rafa. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Jadi untuk alamat jazm punya dua alamat. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah hadaf. Ya, sukun ini merupakan alamat asal, hadaf ini alamat cabangan. Untuk hadaf ini dibagi dua, ada membuang harful ilat, membuang huruf ilat, ada hadaf membuang nun ya, membuang nun. Yang asli yang sukun ini di fi'il mudhari yang sahih akhir. Untuk yang hadaf ini ada yang membuang huruf ilat, ada yang membuang nun. Untuk yang membuang huruf ilat ya berarti di fi'il mudhari yang mutal akhir, yang belakangnya ada huruf ilatnya. Untuk yang membuang nun berarti ya yang di fi'il mudhari yang di belakangnya ada nunnya, yang di af'alul khamsah. Seperti mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Atau pengen latihan membaca? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Silakan. Mumpung
forumnya forum bisa kita sharing ya, bisa langsung tanya, bisa langsung jawab. Mungkin kalau saya nggak bisa jawab ya mungkin dari teman-teman yang lainnya. Karena di sini juga masih belajar, kami juga masih belajar. Silakan ada yang bertanya. Pembahasan kita kali ini adalah alamat jazm. Kemudian pertemuan selanjutnya kita beranjak ke bab baru yaitu bab faslun ya. Itu juga masih membahas seputar ini sebenarnya ya. Masih satu rangkaian. Silakan ada yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan dulu. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut di grup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.